Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berakhir dengan indah adalah sebuah harapan bagi setiap manusia. Begitu juga dengan kehidupan. Dari banyak waktu yang dijalani setiap manusia, akhir kehidupanlah yang menjadi penentu atas semua. Ini rahasia kehidupan setiap manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Rasulullah SAW juga mengingatkan, sesungguhnya seorang hamba beramal dengan amalan yang dalam pandangan manusia sebagai sebuah amalan penduduk surga, tetapi ia kemudian menjadi penduduk neraka. Sebaliknya, ada seseorang yang beramal dengan manusia memandangnya sebuah amalan penduduk neraka, kemudian ia menjadi penduduk surga, karena sesungguhnya amalan itu tergantung kepada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Faidul Qadir menjelaskan, Allah mengisyaratkan bahwa amalan itu juga ditentukan oleh penutupnya. Jika ia mulai dan ditutup dengan baik, maka amalannya tersebut akan berubah kebaikan dan ampunan dari Allah. Inilah yang disebut oleh ulama dengan miskul khitam. Apa itu miskul khitam? Akhir baik dan manis. Kehidupan yang dijalani dengan aneka warna berakhir dengan manisnya iman. Dalam bahasa yang lebih populer adalah husnul khotimah. Akan tetapi berbeda dengan kisah seorang muazin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Dawada'a. Kisah datang dari negeri Kinanah tentang seorang pemuda yang dilanda cinta. Pemuda itu seorang ahli ibadah sekaligus seorang muazin di salah satu masjid di kota Mesir. Wajahnya tampan karena cahaya ketaatannya dari hatinya. Masyarakat mengenalnya sebagai pemuda yang sangat soleh. Hingga suatu hari, si pemuda hendak mengumandangkan azan. Seperti biasa, ia pun menuju menara masjid. Namun hari itu tak biasanya. Ia melihat sebuah rumah milik keluarga Nasrani yang ada di samping masjid. Dari ketinggian menara, sang muazin tak sengaja melihat seorang wanita di rumah tersebut. Wanita itu teramat sangat jelita. Hati si pemuda pun segera berdegup kencang. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun cintanya ternyata bergelora hingga membuatnya kalut. Ia segera turun dari menara dan meninggalkan tugas menyerukan panggilan sholat. Bak kehilangan akal, ia pun bergegas menuju rumah si wanita, mengetuk pintu lalu masuk ke dalamnya. Si wanita jelita membukakan pintu segera bertanya, "Ada keperluan apa kamu kesini?" Tanpa basa-basi si pemuda segera berkata, "Aku menginginkan dirimu." Si wanita kaget mendengarnya dan kembali bertanya, "Mengapa kau menginginkanku?" Sang muazin soleh itu pun menjawab, "Kau telah menawan hatiku dan menutupi akalku." Mendapat pernyataan cinta tiba-tiba, si wanita hanya terdiam. Ia bingung tak memiliki jawaban. "Aku tak akan memberikan jawaban untukmu," ujarnya. Pemuda itu lalu bersikukuh, "Aku ingin menikahimu." Makin terkejutlah si wanita. Ia tahu betul, si pemuda adalah seorang muslim soleh berstatus muazin kebanggaan masyarakat muslim. Ia pun berkata, "Bagaimana mungkin kau menikahiku? Sementara kau seorang muslim dan aku adalah wanita Nasrani. Ayahku tidak akan menikahkanku denganmu." Bukannya menyerah, si pemuda justru makin bersikeras. Ia telah dibuat mabuk oleh cinta, kepayang oleh wanita. Ia mengatakan sesuatu yang dapat mencelakakan dirinya kelak, yakni murtad dari satu-satunya agama yang diridhoinya. "Apakah aku harus masuk agamamu? Agama Nasrani?" kata si pemuda telah hilang akal karena hati yang bergelora. Wanita itu pun tersenyum seraya berkata, "Apabila kau masuk Nasrani, aku akan menikahimu." Cinta membuat keimanan si pemuda lenyap seketika. Ia meninggalkan keimanan dan menyetujui syarat si wanita. Ditinggalkannya agama yang lurus lalu memeluk agama yang Nasrani. Hangus sudah kesolehannya. Gelar muazinnya ternoda. Masyarakat muslim pun menyayangkannya. Tak lama kemudian, pernikahan si pemuda dan wanita Nasrani itu pun digelar. Pesta pernikahan ala Nasrani dibuat. Keduanya nampak sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu hanya beberapa saat. Di hari pernikahan, tragedi yang tak pernah disangka tiba-tiba terjadi. Si pemuda jatuh dari loteng rumahnya hingga ajal merenggut nyawa. Si pemuda meninggal di hari pernikahannya.
sebelum menikmati kebahagiaan berumah tangga, bahkan sebelum menyentuh istrinya si wanita jelita yang ia cintai hingga gila. Ia mati dalam kondisi imannya dahulu tak bisa lagi membelanya kelak. Segala amal baiknya pun tak lagi berguna tanpa adanya keimanan. Bertahun-tahun ia menjalani kehidupan seorang muslim, namun meninggal dalam kondisi kafir. Su'ul khotimah didapatkannya, dan semua itu hanya karena cintanya pada seorang wanita. Ia meninggalkan dunia tanpa membawa cinta, apalagi si wanita jelita. Yang ia bawa hanyalah penyesalan. Sungguh benar firman Allah, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 99 dan ayat 100. Dari kisah di atas, kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah untuk meminta hidayahnya agar kita terlindung dari fitnah dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Anda semua pasti bertanya-tanya alasannya, mengapa iblis ini lebih takut mengganggu orang yang tidur di masjid dibanding orang yang sedang mengerjakan sholat? Bukankah orang tidur sedang dalam posisi tidak beribadah kepada Allah dan orang sholat lebih khusyuk dalam ibadahnya? Kisah ini diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, ketika saat itu baginda Rasul mendatangi pintu masjid, Rasul melihat iblis berada di salah satu sisi masjid. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Wahai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Maka iblis itu menjawab, "Saya hendak masuk ke masjid dan akan merusak sholat orang yang sedang sholat ini. Tetapi saya takut pada seorang lelaki yang tengah tidur ini." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai iblis, gerangan kenapa kamu tidak takut pada orang yang sedang mengerjakan sholat, padahal dirinya dalam keadaan beribadah dan bermunajat kepada Allah, dan kamu justru takut pada orang yang sedang tidur, padahal dirinya tidak menyadari apapun?" Iblis pun menjawab, "Orang yang sedang sholat ini bodoh, mengganggu sholatnya begitu mudah, akan tetapi orang yang sedang tidur ini orang alim." Dengan menuntut ilmu dan memiliki ilmu, iblis lebih memilih takut pada orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah namun tidak memiliki ilmu sama sekali. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah diberi pilihan antara memilih ilmu, kekuasaan, lalu beliau memilih ilmu. Selanjutnya Nabi Sulaiman diberi ilmu sekaligus kekuasaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Barang siapa pergi menuntut ilmu, maka Allah akan menunjukkan jalan menuju surga. Sesungguhnya orang alim senantiasa dimintakan ampunan untuknya oleh makhluk yang berada di langit maupun di bumi, hingga dimintakan ampun oleh ikan-ikan di lautan. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi." Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam begitu menghargai, memuliakan, menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan. Seperti di dalam kisah ini, kedudukan orang yang berilmu lebih tinggi dari orang yang ahli ibadah namun bodoh. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah salah satu atau termasuk dalam beribadah dan tuntunan dari agama. Lihatlah perkembangan ilmu yang semakin modern merupakan awal dari kecemerlangan peradaban Islam di masa lampau. Sangat banyak ilmuwan lahir dalam kalangan kaum muslimin yang memberikan atau menyumbangkan ilmunya terhadap dunia dan diakui. Para ilmuwan tersebut menekuni disiplin dalam menuntut ilmu atas dasar Islam, bukan tuntutan daulah negara Islamiyah saat itu. Contohnya, Ibnu Sina merupakan bapak ilmu kedokteran dan masih banyak ilmuwan muslim lainnya. Begitu peduli dan perhatiannya agama Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan. Banyak pula ayat Al-Quran memberi dorongan dan motivasi agar seseorang mencintai ilmu, diantaranya ayat itu. Samakah antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surat Al-Zumar ayat 9. Tak hanya itu,
Al-Quran sendiri mengajarkan umat manusia berdoa kepada Tuhannya agar senantiasa ditambahkan ilmu pengetahuan. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah pengetahuan kepadaku. Islam sangat peduli terhadap pentingnya ilmu pengetahuan. Di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak juga terdapat dorongan atau motivasi supaya umat muslim belajar mencari ilmu, mencintai ilmu. Beberapa ayat-ayat Al-Quran tersebut diantaranya yang berarti. Di ayat lain Allah juga berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan sebeberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa yang duduk di tempat ilmu 1 jam tanpa bawa buku, tanpa bawa tulisan, bahkan tidak menulis satu huruf pun tentang ilmu, tapi dia mendengarkan orang yang berilmu di majelis itu, maka lebih baik baginya daripada memerdekakan 1000 abid. Dan barang siapa yang melihat orang alim ketika di majelis dan memperhatikan apa yang disampaikan tentang ilmu agama, maka itu jauh lebih baik daripada menyedekahkan 1000 kuda untuk perang di jalan Allah. Masya Allah, itulah keutamaan orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Berjibunnya apresiasi, penghargaan, dorongan yang bersumber baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sebagaimana disebutkan seyogianya membuat kaum muslimin pada saat ini, khususnya yang masih berstatus mahasiswa, pelajar, dan santri, bisa lebih giat dan tekun lagi dalam mempelajari suatu ilmu dan mengembangkan tradisi ilmiah. Menyadarkan bahwa menurut pandangan Islam, kegiatan dan aktivitas belajar atau menuntut ilmu baik di lembaga pendidikan formal atau non-formal yang ditempuh oleh seorang muslim, orientasinya tidak melulu mengejar ijazah, gelar dan jabatan tertentu, melainkan perlu diinsafi pula bahwa belajar itu merupakan kewajiban tiap muslim dalam upaya mentaati perintah agama. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.